Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro Universitas Diponegoro dengan judul kelompok optimasi jaringan tenaga listrik melalui perancangan peningkatan kualitas daya listrik pada gedung PLN UP3 Semarang. Perkenalkan, saya Almahdi Yudanugraha NIM 21060 1191300071 dengan subjudul perancangan keseimbangan tegangan dan arus untuk mengurangi rugi-rugi daya akibat arus netral pada sistem kelistrikan gedung PT PLN Persero UP3 Semarang. Saya Taskia Mutmainah Sukmawati dengan NIM 21060113131300129 dengan subjudul perancangan singleton passive filter sebagai mitigasi harmonik pada sistem kelistrikan gedung PT PLN Persero UP3 Semarang. Perkenalkan, saya Muhammad Hendri Setiawan dengan NIM 2160119120015 dengan subjudul tugas air terkait perancangan dan quality restore untuk pencegahan kedip tegangan akibat gangguan hubung singkat pada penjulang PT PLN UP3 Semarang. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan single line diagram existing dari gedung PLN UP3 Semarang, di mana akan dijalankan simulasi unbalanced load flow dengan study case standar ketidakseimbangan tegangan menggunakan EN 50160 sebesar 2% dan standar ketidakseimbangan arus IEEE 446/1995 sebesar 5%. Terlihat hasil simulasi unbalanced load flow. Pada setiap busnya terdapat perbedaan tegangan dan arus yang cukup besar. Hasil simulasi ini divalidasi dengan hasil pengukuran. Pada single line diagram juga terlihat arus netral yang cukup tinggi pada setiap busnya. Selanjutnya dilakukan mitigasi dengan pemindahan beban pada setiap busnya yang memiliki ketidakseimbangan arus dan tegangan. Setelah dilakukan mitigasi, dilakukan simulasi unbalanced load flow untuk mengetahui dampak dari mitigasi pemindahan beban. Terlihat pada layar bahwa perbedaan tegangan dan arus sudah menurun. Selain itu, arus netral juga telah menurun, sehingga rugi-rugi daya pun ikut menurun. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Pada layar terlihat ketidakseimbangan tegangan sebelum mitigasi dan sesudah mitigasi masih memenuhi standar EN 50160, di mana untuk batas maksimumnya 2%, sedangkan pada ketidakseimbangan arus sebelum mitigasi, seluruh bus tidak memenuhi standar IEEE 446/1995, sedangkan setelah mitigasi semuanya telah memenuhi standar. Selain itu, dampak mitigasi juga terlihat pada arus netral dan rugi-rugi daya, di mana pada arus netral telah menurun setelah dilakukan mitigasi. Bersamaan dengan itu, rugi-rugi daya juga ikut menurun. Berikutnya akan dijelaskan mengenai subjudul perancangan singleton passive filter sebagai mitigasi harmonik pada sistem kelistrikan gedung PT PLN Persero UP3 Semarang. Pada layar, tampak single line diagram kondisi sistem kelistrikan gedung PLN UP3 Semarang setelah pemerataan beban dilakukan. Ketika simulasi analisis harmonik dijalankan, maka akan tampil nilai THD tegangan serta nilai THD arus seperti yang nampak pada layar berikut. Dapat dilihat bahwa kondisi harmonik tegangan untuk seluruh bus telah memenuhi standar yang ditentukan. Kemudian terdapat kabel panel yang kondisi harmonik arusnya masih melebihi standar, yaitu kabel panel MTP, kabel panel ULP Semarang Tengah, dan kabel panel SDP Perdamaian. Adapun bentuk spektrum harmonik arus yang terjadi pada ketiga kabel tersebut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada spektrum yang dihasilkan order dominan adalah order 5. Sehingga untuk mengatasi masalah harmonik yang ada, dirancanglah singleton passive filter order 5 yang diharapkan dapat meredam harmonik yang terjadi, terutama pada order 5 tersebut. Filter yang dirancang nantinya akan ditambahkan pada bus panel yang kondisi harmonik arus pada kabelnya masih melebihi standar, yaitu bus panel MTP, bus panel SDP Perdamaian, dan bus panel SDP ULP Semarang Tengah. Perancangan filter meliputi perhitungan parameter filter, yaitu kapasitor, induktor, dan resistor. Dari perhitungan didapatkan nilai parameter sebagai berikut. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan diinputkan pada software etap sebagai berikut. Setelah pemasangan filter dilakukan kembali analisis harmonik
dan diperoleh bahwa kondisi harmonik baik harmonik tegangan maupun harmonik arus telah mengalami penurunan. Seperti contoh, pada panel MDP yang sebelumnya memiliki harmonik arus sebesar 17%, saat ini telah turun menjadi 9,71%. Adapun persentase penurunan THD tegangan dan THD arus dapat dilihat sebagai berikut. Selain itu, setelah pemasangan singleton passive filter, juga terlihat bahwa faktor daya sistem mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya komponen kapasitor yang berfungsi sebagai kompensator daya reaktif yang dapat meningkatkan faktor daya sistem. Sehingga, dari perancangan singleton passive filter kali ini, dapatlah kesimpulan bahwa filter yang telah dirancang sudah efektif dalam meredam harmonik serta meningkatkan faktor daya sistem. Pada subjudul tugas saya perancangan DVR untuk pencegahan ketegangan akibat gangguan hubung singkat, gunakan software MATLAB sebagai pembantu simulasi gangguan hubung singkat pada penyulang GIS simpang 504. Untuk perancangan dynamic voltage restore sebagai alat pengulit tegangan akibat gangguan hubung singkat pada penyulang, di mana DVR itu sendiri tersusun dari baterai, IGBT 3 fase atau inverter, filter, trafo injeksi, dan juga sistem kontrol dengan histeresis. Untuk pengujian dari performa DVR menggunakan blok parameter 3-phase fault, yang dimana blok parameter ini akan membantu proses hubung singkat. Yang pertama adalah menggunakan hubung singkat 3 fase dengan durasi 200 ms dan fotoresistensi 0 ohm untuk menghasilkan arus hubung singkat maksimum. Selanjutnya untuk titik gangguan yang terjadi yaitu 90% dari GIS simpang 5 dan 10% dari gedung P3. Untuk DVR itu sendiri juga terhubung secara seri dari trafo gedung P3 sampai dengan beban gedung P3 itu sendiri. Untuk running simulasinya cukup klik running saja dengan stop time 0,3 detik. Selanjutnya untuk hasil dari runningnya bisa diperlihatkan dari scope berikut ini. Untuk scope pertama terdapat scope dari tegangan GIS simpang 5 dan juga tegangan pada HV trafo gedung P3. Terlihat bahwasannya di GIS simpang 5 mengalami penurunan tegangan akibat gangguan hubung singkat selama 200 ms, sehingga termasuk dalam kategori kedip tegangan dari IEEE 1159 tahun 2009. Lanjut untuk HV trafo juga terlihat bahwa tegangan sudah 0. Untuk dari skop gedung P3 terlihat bahwasanya skop pertama HV trafo gedung P3 suplai dari HV trafo dapat 0 volt. Selanjutnya untuk dari VLOAD gedung P3 terlihat bahwasannya tegangannya sudah mencapai magnitudo yang sempurna ketika gangguan hubung singkat, dan juga fase yang terjadi juga tidak bergeser. Hal ini dikarenakan performa DVR juga mumpuni untuk mengatasi kedip tegangan. Sekian pemaparan tugas akhir dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.